Bab 11, Pemeriksaan. Autumn Snow turun perlahan, selangkah demi selangkah, menuruni tribun, sementara rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Wajah cantiknya memancarkan aura pesona yang tak tertahankan, mampu menggetarkan hati penonton. Wajah yang begitu mempesona, berpadu dengan bakat yang mengguncang dunia. Kecantikan yang sungguh tak tertandingi. Hati banyak orang di kerumunan itu berpikir. Konon, bahkan sebelum Autumn Snow memadatkan jiwa astralnya, ia sudah jenius dan telah menembus alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Bayangkan saja, ia bisa memadatkan jiwa astral dari rasi bintang lapisan surgawi ketiga pada percobaan pertamanya. Jenius tingkat puncak seperti itu akan membawa kejayaan bagi kota harmoni langit. Jika aku cukup beruntung untuk menikahinya, aku bisa mati tanpa penyesalan. Mereka hanya bisa mendesah sedih, tanpa sadar membandingkan diri mereka dengan pihak yang dikabarkan, Ye Wukue, yang sedang mencari pertunangan dengan Autumn Snow. Mungkin, hanya dengan status dan bakat orang-orang seperti Ye Wukue, mereka akan sebanding dengan Autumn Snow. Si brengsek dari klan Qin, Qin Wentian, jelas tidak tahu seberapa tinggi langit, atau seberapa tebal bumi. Orang-orang tak tahu malu seperti itu, memang pantas dipermalukan. Namun, klan Qin kali ini justru membawa pasukan mereka. Siapa yang tahu apa yang mereka rencanakan? Tak lama kemudian, Autumn Snow telah tiba di tengah lapangan latihan, dan dengan sengaja berdiri di sana sesuka hatinya. Seolah-olah semua kemegahan hari ini terpusat padanya saja. Saat ini, di lapangan latihan, sudah ada lebih dari 30 orang. Tatapan mata para perwakilan, yang berkobar bagai obor, hanya tertuju pada Autumn Snow. Sedangkan untuk peserta ujian lainnya, seolah-olah para perwakilan sama sekali tidak tertarik pada mereka. Lagi pula, Autumn Snow lah alasan utama mereka datang ke sini. Satu-satunya pengecualian adalah Mustang. Matanya berbinar-binar tanpa henti saat ia berkata, "Masih ada yang mau ikut?" "Seharusnya hanya itu," jawab Talon enteng. Ia harus membuat Autumn Snow mendaftar di Royal Academy dengan segala cara. Namun, pada saat itu, bayangan seseorang muncul dari kerumunan, berjalan menuju tempat latihan. Melihat sosok orang ini, kerumunan terdiam. Apa-apaan ini? Qin Wentian. Banyak orang di kerumunan mulai bergumam pelan. Tak disangka Qin Wentian benar-benar datang. Mungkinkah dia tidak tahu persyaratan untuk mengikuti ujian? Bai Qingsong jelas tidak mengantisipasi kedatangan Qin Wentian. Ia melirik Qin Wentian dengan dingin. Lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan, sebelum berpikir dalam hati, klan Qin mengirim pasukan mereka untuk menyelamatkan Qin Wentian di tengah malam, tetapi mengapa Qin Chuan mengizinkan Qin Wentian muncul hari ini? Tapi tidak masalah. Karena dia ada di sini, urusan hari ini seharusnya lebih bermanfaat bagi klan Bai kita. Sepertinya Autumn Snow belum bercerita kepada Bai Qingsong tentang kejadian malam itu. Setelah melihat Qin Wentian, mata Mustang berbinar-binar cemerlang, menyipit, dipenuhi tawa. Di saat kritis, ia bisa saja menyerah untuk mendaftar di Autumn Snow. Namun, berapapun biayanya, ia harus membawa Qin Wentian ke Akademi Bintang Kaisar. Mustang melirik Talon tanpa sadar, hanya untuk melihat wajahnya dipenuhi rasa jijik. Setelah itu, hampir seketika, Mustang merasa seolah-olah bunga-bunga bermekaran di hatinya. Ia membayangkan skenario di mana Qin Wentian akhirnya melepaskan jiwa astralnya, dan betapa memesonanya ekspresi di wajah Talon nanti. Di atas lapangan latihan, Autumn Snow berhadapan langsung dengan Qin Wentian, dan saat tatapan mereka terkunci, Autumn Snow dengan dingin berkata, "Qin Wentian, kamu tidak punya kualifikasi untuk berdiri di panggung ini, turunlah dari sini." Satu-satunya jawaban Qin Wentian adalah menatap Autumn Snow. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, sebelum memalingkan kepalanya tanpa ada niat untuk menjawabnya. Melihat reaksi Qin Wentian, Autumn Snow tanpa sadar mengerutkan kening, seolah tidak puas akan sesuatu, sebelum kembali berkata, "Qin Wentian, aku tahu kau merasa tidak adil di hatimu, namun, di antara kau dan aku, ada jurang pemisah yang takkan pernah bisa kau seberangi. Mustahil bagi kita untuk bersama. Sekalipun hatimu masih menyimpan jejak engganan, kau harus menghentikan omong kosongmu. Tempat latihan ini bukan tempat yang tepat untukmu. Sebaiknya kau pergi sekarang. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Qin Wentian menjawab dengan tenang, sambil berdiri di samping, tanpa berniat berbicara lebih jauh dengan Autumn Snow. Wanita ini,
usianya baru 16 tahun, tak disangka kemampuan liciknya sudah setinggi itu. Qin Wentian merasa kasihan pada dirinya di masa lalu, menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya, dengan tulus memperlakukannya seperti saudara. Semuanya hanyalah ilusi, ia menari mengikuti intriknya, hanya menjadi batu loncatannya, alat untuk digunakannya. Keponakanku yang baik, Wentian. Di tribun, suara Bai Qingsong terdengar. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arah suara itu, hanya untuk melihat Bai Qingsong tersenyum saat berkata, "Keponakanku yang baik, Wentian, putriku Autumn Snow, berhati emas. Ia mengasihanimu karena tidak dapat berkultivasi, dan selama beberapa tahun terakhir, telah mencurahkan seluruh upayanya untuk mengajar dan membimbingmu, berharap kau akhirnya dapat berkultivasi lagi. Meskipun usahanya sia-sia, kerja keras yang telah ia curahkan tidak dapat diabaikan, namun kau tetaplah seekor monster yang berwujud manusia." Autumn Snow membimbingku? Binatang buas berwujud manusia. Raut wajah Qin Wentian berubah dingin, dan saat ia melihat tindakan Bai Qingsong yang tampak benar dan menipu, ia tak kuasa menahan rasa dingin yang jahat merayapi hatinya. Bayangkan, orang yang dulu begitu ia hormati, ternyata seorang munafik yang begitu hina. Meskipun kau sudah bertunangan dengan Autumn Snow, kau tetap saja hanya bertunangan dan belum menikah. Kau ingin menodai putriku tersayang, Autumn Snow, dan bahkan berniat menodai putri bungsuku, Bai Qing. Aku sungguh kecewa dan terluka. Namun, mengingat hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan menyalahkanmu sedikit pun. Aku hanya berharap setelah hari ini, kau tidak akan muncul lagi dalam pandanganku. Suara Bai Qingsong terdengar tenang, tetapi Qin Wentian sudah melihat sifat aslinya. Jika Bai Qingsong ingin membatalkan pertunangan, dia bisa saja melakukannya. Bayangkan dia begitu hina, dan menggunakan cara licik seperti itu. Rasanya seperti di masa lalu, ketika dia membutuhkan bantuan, ketika dia tidak punya pilihan selain menjilat klan Qin. Pria ini, setelah mencapai tujuannya, akan mengubur semua hubungan masa lalunya dengan kejam, mengubah wajah dalam sedetik. Setelah mendengar kata-kata Bai Qingsong, banyak orang di kerumunan mulai memandang Qin Wentian dengan tatapan jijik. Sebagian besar suara di kerumunan mulai terdengar marah, dan tanpa henti, mengutuk Qin Wentian dengan kejam. "Diam!" Talon berteriak pelan dengan acuh tak acuh, membuat kerumunan terdiam. Menatap Qin Wentian, Talon melanjutkan dengan dingin, "Tidak ada gunanya, jika kau tidak bisa berkultivasi. Kau orang yang berkarakter buruk seperti itu. Meskipun Master Klan Bai tidak akan menyimpan dendam, ini bukan tempat di mana kau bisa bersikap kurang ajar. Enyahlah." Adik muda. Di samping Talon, seorang pria parubaya, dengan sikap elegan melirik Talon. Namun, Talon segera menyela. "Senior, orang ini terlahir dengan meridian yang lumpuh. Mustahil baginya untuk berkultivasi. Dialah yang bertunangan dengan Autumn Snow, jadi pasti sulit baginya untuk menanggungnya selama 3 tahun. Setelah mendengar kata-kata Talon, pria berpakaian elegan itu langsung mengerti. Talon berusaha mendapatkan hati Autumn Snow, berharap bisa memberikan kesan yang baik untuk membantu Royal Academy mereka dalam penerimaan Autumn Snow. Ekspresi Qin Wentian semakin dingin. Akademi Kerajaan adalah salah satu akademi paling bergengsi di ibu kota kerajaan, tetapi mereka bertindak seperti itu hanya demi harapan bahwa Autumn Snow akan bergabung dengan mereka. Sungguh mengecewakan. Saya naik ke panggung karena 4 akademi besar sedang mengadakan latihan penerimaan. Apakah saya melakukan kesalahan? Tetua, Anda berasal dari generasi senior, yang juga berasal dari akademi kerajaan yang bergengsi. Sekalipun Anda mendukung Autumn Snow, Anda seharusnya tidak begitu buta dan bodoh, mempermalukan dan menolak saya tanpa memeriksa kualifikasi saya. Sungguh menyedihkan, jika akademi kerajaan yang terhormat biasanya bertindak seperti ini. Kurang ajar, teriak Talon dengan marah. Aku sendiri yang memeriksa meridianmu sebelumnya. Apa kau bilang aku melakukan kesalahan? Jika tetua bersikeras seperti itu, Wentian tidak akan berkata apa-apa. Qin Wentian menegakkan punggungnya, saat dia berdiri di sana dengan bermartabat dan mengesankan. Kata-kata adik kecil ini memang ada benarnya. Talon, tidakkah menurutmu perilakumu agak terlalu memalukan? Mustang tak kuasa menahan rasa gembira di hatinya ketika melihat konflik yang muncul antara Qin Wentian dan Talon. Talon melirik Mustang dengan dingin, lalu menjawab, "Memangnya saudara Mustang benar-benar berniat melindungi orang ini? Kalau begitu, tentu saja aku akan mengakuinya. Tapi,
Jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri, ketika kekurangannya terungkap nanti dalam ujian. Biarkan ujiannya dimulai. Saat perwakilan dari 4 akademi besar berbicara, dengan sangat cepat, 2 cermin batu didirikan di atas panggung pelatihan. Kedua cermin ini tampak sangat misterius. Di setiap cermin, dari atas ke bawah, terdapat 9 bola cahaya gelap. Meskipun penampilannya serupa, efek dari masing-masing cermin ini sangat berbeda. Cermin di sebelah kiri tampak memancarkan jejak samar energi Yuan langit dan bumi, sementara cermin di sebelah kanan memancarkan jejak samar fluktuasi ki astral. Putaran pertama ujian ini adalah untuk menentukan tingkat bakat kalian dalam merasakan Yuan Qi dari langit dan bumi, serta merasakan astral Qi dari rasi bintang. Kita akan mulai dengan memeriksa kalian masing-masing secara individual. Setelah itu, seseorang bergumam, jenis cermin batu ini dikenal sebagai cermin pengamatan Yuan dan cermin pengamatan astral. Salah satu keunggulannya adalah untuk menguji tingkat bakat. Setiap orang dari Provinsi Sembilan Langit setidaknya memiliki tingkat bakat bintang 1 dalam merasakan Yuan Qi dari langit dan bumi, serta astral Qi dari konstelasi. Dengan demikian, mereka pasti mampu menyalakan bola cahaya terendah dari kedua cermin batu tersebut. Selama seseorang memiliki bakat bintang 1, itu sudah cukup bagi mereka untuk berkultivasi sebagai kultivator bela diri, menyerap Yuan Qi langit dan bumi. Namun, jika seseorang ingin menjadi kultivator bela diri stellar, bakatnya harus berada di tingkat bintang 3, dan menyalakan setidaknya 3 bola cahaya dari cermin pengamatan astral, sebelum mereka dapat melakukannya. Oleh karena itu, mudah bagi penduduk Provinsi Sembilan Langit untuk berkultivasi sebagai seorang kultivator bela diri. Namun, untuk menjadi seorang kultivator bela diri stellar, sangat sulit. Mengenai alasan di balik ini, banyak orang berspekulasi bahwa sejak kelahiran umat manusia, dunia sudah dipenuhi Yuan Qi langit dan bumi, sehingga secara alami jauh lebih mudah untuk menyerap Yuan Qi untuk tujuan kultivasi. Sebagai perbandingan, Qi astral dari rasi bintang hanya ada jauh di luar angkasa, di galaksi-galaksi sungai astral, di 9 lapisan langit. Akan relatif lebih sulit bagi para kultivator untuk dapat merasakan Qi untuk penyerapan, untuk tujuan kultivasi. Tentu saja, terlepas dari afinitas terhadap Yuan Qi langit dan bumi, serta Qi astral dari konstelasi, seseorang dapat meningkatkan kemampuan sensorik dan afinitasnya melalui praktik Houtian seperti meditasi. Semakin besar afinitas seseorang, semakin tinggi pula bakatnya. Di Provinsi Sembilan Langit, mayoritas mereka yang memiliki afinitas kuat dengan konstelasi astral akan menunda pemadatan jiwa astral mereka, karena mereka berharap dapat meningkatkan kemampuan sensorik mereka hingga mencapai puncaknya dengan bantuan meditasi. Sebelum mencoba membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi astral dari lapisan surgawi yang lebih tinggi. Saat itu, sudah ada seseorang yang berjalan menuju cermin batu di sebelah kiri, dan meletakkan telapak tangannya di lekukan berbentuk U yang dirancang khusus. Sesaat kemudian, dari bawah ke atas, bola-bola cahaya itu bersinar terang, seketika menerangi 3 bola cahaya yang sebelumnya gelap. Peringkat bakat Yuan Qi langit dan bumi, 3 bintang. Setelah itu, orang yang sama berjalan ke cermin batu di sebelah kanan, di depan cermin pengamatan astral, dan kembali meletakkan telapak tangannya di alur tersebut. Namun, kali ini, hanya 2 bola cahaya gelap yang menyala, membuat perwakilan dari 4 akademi besar menggelengkan kepala. Gagal. Kalian boleh pulang sekarang. Pemuda yang berdiri di atas panggung itu ditolak oleh para perwakilan. Ia tak kuasa menahan rasa enggan di hatinya, karena depresi tampak jelas di wajahnya. Ujian putaran pertama telah berakhir begitu saja baginya. Orang kedua memiliki peringkat bintang 4 untuk Yuan Qi langit dan bumi, dan peringkat bintang 2 untuk astral Qi dari rasi bintang. Meskipun ini menandakan bahwa ia akan dengan mudah berkultivasi sebagai seorang kultivator bela diri, itu mungkin batasnya. Keinginannya untuk bergabung dengan jajaran kultivator bela diri stellar sangat mustahil, dan karena itu, ia juga ditolak oleh para perwakilan. Tak lama kemudian, 4 orang lagi tereliminasi dari ujian, membuat suasana menjadi tegang. Tingkat kelulusan ujian putaran pertama sangat rendah. Keempat akademi besar itu memang pantas menyandang nama dan prestise mereka. Bab 12, Pembagian. Coba ku coba. Saat itu, bayangan seorang pemuda melangkah maju. Dia tak lain adalah Ning Feng, dari klan Ning. Ning Feng, dia seharusnya bisa lolos.
Mata para penonton berbinar gembira saat mengamati. Ning Feng berjalan menuju cermin batu di sebelah kiri, meletakkan telapak tangannya ke dalam lekukan berbentuk U. Seketika, dua bola cahaya gelap di dasar cermin menyala. Dan tak lama kemudian, bola cahaya ketiga, keempat, hingga keenam, menyala secara berurutan. Afinitasnya dengan Yuan Qi langit dan bumi mencapai peringkat 6 bintang. Segera, ia melanjutkan perjalanan ke cermin batu di sebelah kanan, menjalani prosedur pemeriksaan sekali lagi. Ketertarikannya pada Qi astral mendapatkan peringkat bintang 4. Evaluasi ini membuat banyak hadirin terkesima. Hari ini, Ning Feng dari klan Ning benar-benar berkesempatan untuk mendaftar di salah satu dari 4 akademi besar dan bergengsi. Di atas panggung, para perwakilan secara kolektif menundukkan kepala sebagai tanda setuju, yang menandakan bahwa Ning Feng memenuhi syarat untuk mengikuti ujian putaran kedua. Ning Feng tersenyum gembira, senang dengan dirinya sendiri, dengan jejak semangat muda tampak jelas di wajahnya, saat dia berdiri di sisi berlawanan dari kerumunan. Tak lama kemudian, 6 orang lainnya maju untuk mengikuti ujian. Mayoritas dari ke-6 orang tersebut berhasil mengesankan beberapa perwakilan, tetapi tidak berhasil. Kriteria kelulusan ujian pertama adalah semua perwakilan harus setuju. Memikirkan bahwa afinitas Chen Yu untuk merasakan Yuan Qi langit dan bumi adalah peringkat bintang 7, bahkan lebih tinggi dari Ning Feng. Meskipun afinitasnya untuk astral Qi hanya bintang 3, dengan bakatnya saat ini, ketiga perwakilan lainnya telah memberikan persetujuan mereka, kecuali Akademi Bintang Kaisar. Sungguh, tidak mudah bagi seseorang untuk masuk ke Akademi Bintang Kaisar. Kerumunan berdiskusi dengan suara pelan, terlalu sulit untuk masuk ke Akademi Bintang Kaisar. Tempat itu adalah tempat lahirnya para jenius sejati tingkat puncak. Lin Yu memang luar biasa. Tak hanya salah satu dari 4 wanita tercantik, bakatnya juga luar biasa tinggi. Tak disangka afinitasnya terhadap Qi astral telah mencapai ranah bakat bintang 6. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang membentuk jiwa astral pertamanya di usia 13 tahun. Terus gimana? Selanjutnya, giliran Autumn Snow. Tatapan para penonton terpaku pada siluet dua sosok yang belum mengikuti ujian, Autumn Snow dan Qin Wentian. Jelas, Qin Wentian diabaikan. Penonton hanya memperhatikan Autumn Snow. Qin Wentian, sebaiknya kau perhatikan ini baik-baik. Autumn Snow melirik Qin Wentian sekilas sambil mengangkat kakinya, lalu berjalan menuju cermin pengamatan Yuan di sebelah kiri. Ia meletakkan tangannya yang indah bak giok ke dalam alur berbentuk U, seketika, 3 bola gelap menyala, dan sesaat kemudian, total 7 bola bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ia adalah talenta bintang 7. Kalau bukan karena aku menghabiskan waktu yang tak terhitung banyaknya untuk bermeditasi guna meningkatkan kemampuan sensoriku terhadap konstelasi astral, aku pasti sudah melampaui peringkat bakat bintang 7 saat ini, ujar Autumn Snow ringan. Ia bahkan tidak menatap Qin Wentian saat ia dengan cepat menuju cermin pengamatan astral di sebelah kanan. Ia mengulangi tindakannya, memasukkan tangannya yang seperti batu giok ke dalam alur, dan seketika itu juga, bola-bola gelap itu menyala, bersinar menyilaukan, mirip dengan cahaya bintang-bintang yang tak terbatas di langit. Sungguh terang. Para penonton bisa merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Dan dengan cepat, 8 bola cahaya itu, selain bersinar menyilaukan, juga memancarkan cahaya astral, membangkitkan keresahan dan keterkejutan bagi banyak penonton di tribun, membuat mereka tanpa sadar berdiri untuk melihat lebih jelas. Bakat bintang 7 untuk Yuan Qi langit dan bumi, dan bakat bintang 8 untuk Qi astral dari konstelasi. Sungguh monster. Keheningan tiba-tiba muncul, saat banyak orang tersentak dan menarik napas dingin. Autumn Snow, Akademi Kerajaan, menyambut pendaftaranmu. Talon tersenyum lembut. Ini baru ujian pertamanya, tapi tak disangka perwakilan Akademi Kerajaan bersedia langsung menerima pendaftarannya karena bakat yang ditunjukkannya. Akademi 7 Bintang, menyambut pendaftaran Anda. Divine Wind Academy, dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi salah satu anggota kami. Seorang perwakilan dari Akademi Bintang Kaisar, yang berdiri di samping Mustang, juga membuka mulutnya, bersiap menyambut Autumn Snow. Namun, saat itu, Mustang berkata pelan, "Tunggu sebentar." Ekspresi perwakilan itu membeku, lalu ia menatap Mustang dan bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa kau menghentikanku?" "Tidak perlu terburu-buru.
Mustang menyeringai, lalu berhenti menjawab. Autumn Snow berjalan ke sisi seberang kerumunan. Tatapannya dipenuhi kesombongan dan penghinaan saat ia menoleh ke belakang, melirik Qin Wentian. Layaknya seorang putri yang memandang rendah seorang pelamar, yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Qin Wentian berjalan dengan tenang di depan cermin batu di sebelah kiri, meletakkan telapak tangannya di alur, dan seketika, 5 bola cahaya gelap menyala, membuat ekspresi para penonton membeku karena terkejut. Kedekatan Qin Wentian dengan Yuan Qi langit dan bumi sebenarnya adalah bakat bintang 5. Tak lama kemudian, Qin Wentian terus melaju. Tiba di cermin batu di sebelah kanan. Dengan ringan meletakkan telapak tangannya di lekukan itu. Dan dalam sekejap, bola-bola cahaya yang gelap mulai berkilauan dengan cemerlang 7 bola cahaya terus-menerus menyala, menyebabkan para penonton tercengang, seolah-olah kilatan petir menyambar hati mereka. Bakat bintang 7. Pupil mata penonton mengecil, tetapi siapa sangka, bola ke-8 pun langsung menyala. Kecemerlangan cahaya astral merasuki seluruh tempat latihan, sementara banyak penonton menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin? Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Autumn Snow saat dia berkata dengan tenang, bakat bintang 8, apakah benar-benar sekuat itu? Saat suaranya memudar, bola ke-9 dan terakhir dari cermin pengamatan astral mulai bersinar. Weng! Suara dengungan terdengar. Pancaran cahaya gemilang cahaya astral begitu menyilaukan, seolah-olah ingin menyaingi matahari. Saat itu, seluruh bola gelap di cermin pengamatan astral menyala sepenuhnya. Tiba-tiba, kaca! Terdengar suara renyah. Retakan cepat muncul di permukaan cermin pengamatan astral, saat cahaya astral mulai menyatu di satu titik, sebelum melesat ke langit. Cermin pengamatan astral itu hancur berkeping-keping. Qin Wentian tetap berdiri di sana, tak bergerak, dengan telapak tangannya masih terentang di lekukan yang kini telah hancur. Mengarahkan pandangannya ke arah Autumn Snow, ia bertanya lagi, bakat bintang 8, apakah benar-benar sehebat itu? Mustang menghela napas, yang tak disadarinya, sedang ditahan. Cermin pengamatan astral hancur berkeping-keping, karena tak mampu menahan tekanan yang ditimbulkan oleh bakat bintang 9. Matanya mulai bersinar terang, seterang rasi bintang di langit. Apa yang terjadi? Raut wajah senior Talon, Seifer, tampak muram. Bakat bintang 9 sebelum usia 16 tahun. Orang ini, jika ia menapaki jalan Stellar Martial Cultivators, masa depannya akan tak terbatas. Di bawah pertanyaan Seifer seniornya, Talon tampak menegang saat ia menjelaskan dengan suara rendah. Senior, orang ini terlahir dengan meridian yang lumpuh, dan tidak dapat berkultivasi. Ia diusir dari klan Bai, dan mereka mengusulkan untuk membatalkan pertunangan sebelumnya. Orang seperti itu, meskipun memiliki bakat bintang 9, tetap saja tidak berguna. Seifer mengangguk tanpa suara. Ia yakin kota Harmoni Langit dan klan Bai tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Meskipun ia menyesalkan fakta bahwa seorang talenta bintang 9 terkubur seperti ini. Autumn Snow juga melirik Qin Wentian, mata indahnya berkedip-kedip tanpa henti. Pantas saja dia mampu membimbingnya, bakatnya memang luar biasa. Namun, apa gunanya? Ye Wukue adalah jenius sejati, salah satu dari 10 anak ajaib ibu kota kerajaan. Qin Wentian, kau tidak bisa berkultivasi, sehingga tanpa gangguan, kau bisa memfokuskan seluruh perhatianmu pada meditasi. Tak disangka semua usahamu justru berhasil meningkatkan afinitasmu hingga tingkat seperti itu. Sungguh tragis, ujar Autumn Snow dengan tenang, seraya raut wajahnya kembali normal. Selanjutnya, di babak kedua ujian, aku akan benar-benar menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara kau dan aku. Keke! Talon tersenyum dingin. Ujian putaran pertama, kalian akan dianggap lulus. Namun, untuk putaran kedua, bakat tidak berguna. Yang ingin kami ukur adalah kekuatan. Jika kalian tidak memenuhi kualifikasi, itu berarti kalian sengaja mengerjai 4 akademi besar. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan beritahu kalian konsekuensi berbohong. Siapkan ruang sidang. Setelah kalimatnya diucapkan, sebuah gendang raksasa dibawa ke atas panggung. Gendang itu terbuat dari kulit banteng iblis, dan dapat mengukur tingkat kekuatan seseorang. Qin Wentian menatap Talon. Bakatnya adalah peringkat bintang 9, namun dia hanya menganggap telah lulus? Betapa menggelikannya.
Hanya 9 kandidat yang tersisa setelah putaran pertama ujian. Tidak diketahui berapa banyak yang akan tersisa setelah putaran kedua. Persyaratan minimum putaran kedua adalah seseorang harus memiliki tingkat kekuatan minimal 36 ekor banteng. Namun, itu hanyalah persyaratan minimum. Tidak ada jaminan bahwa tingkat kekuatan tersebut cukup bagi seseorang untuk masuk ke salah satu dari 4 akademi besar hanya berdasarkan tingkat kekuatan tersebut. Setiap gema genderang setara dengan kekuatan 10 ekor banteng. Berusahalah semaksimal mungkin agar genderang berbunyi. Setiap orang akan mendapat kesempatan 3 kali. Sebuah suara menjelaskan. Hampir segera setelah itu, sesosok tiba di depan genderang. Melengkungkan tubuhnya seperti busur yang melengkung, pukulannya seperti anak panah berlekuk, mengumpulkan kekuatan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Tubuh sosok itu melesat keluar, seolah-olah pukulannya membawa kekuatan roket, dan ia mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah genderang. Boom! Suara genderang bergetar di udara, bergema di seluruh tempat latihan. Satu gema, setara kekuatan 10 ekor banteng. Boom, boom! Gema kedua dan ketiga terdengar, tetapi tak lama kemudian, suaranya perlahan mereda, seolah-olah kekuatan di balik hantaman sebelumnya tak mampu mencapai gema keempat. Perwakilan dari 4 akademi besar serentak menggelengkan kepala. Kekuatan orang ini tak cukup untuk membuat gendang bergaung 4 kali, dan ia tak memiliki bakat untuk menjadi seorang kultivator bela diri bintang. Karena itu, ia pun tereliminasi. Biar ku coba. Lin Yu melangkah maju. Saat ini, ia sedang ditindas oleh Autumn Snow, dan merasa sedikit tertekan. Dengan sedikit tekad, wujud kelinci yang terkondensasi dari cahaya astral muncul di dahinya. Jelas, inilah jiwa astral yang telah ia kondensasi. Jiwa astral yang terkondensasi dari konstelasi kelinci, mampu memberikan kultivator tubuh yang kuat, pendengaran yang tajam, kelincahan, serta kecepatan reaksi dan gerakan. Lin Yu melompat ke depan, dengan kekuatan yang sebanding dengan tornado. Bang! Tinjunya langsung menghantam drum. Boom, boom, boom. Suara genderang terus bergema 6 kali, menggema di udara. Lin Yu memiliki kekuatan yang setara dengan 66 ekor banteng. Melihat tubuhnya yang kecil, mustahil membayangkan bahwa ia benar-benar cukup kuat untuk membunuh binatang buas. Lin Yu sudah berusaha sekuat tenaga, tidak menyimpan apapun dalam usaha pertamanya. Kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi 7 Bintangku. Salah satu perwakilan mengundangnya. Bakat Lin Yu tidak buruk sama sekali, dan tentu saja layak untuk diasuh. Akademi Angin Ilahi juga akan menyambutmu. Mendengar 2 akademi menawarkan posisi, senyum mengembang di wajahnya. Namun, dalam hatinya, ia tak kuasa menahan rasa kecewa saat mengalihkan pandangannya ke Akademi Kerajaan dan Akademi Bintang Kaisar. Rupanya, ia belum memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Meskipun kecewa, Lin Yu tetap menjawab, saya memilih untuk bergabung dengan Akademi Angin Ilahi. Selain itu, hanya Chen Yu dan Ning Feng yang berhasil tampil cukup baik untuk mendapatkan undangan, masing-masing bergabung dengan Akademi 7 Bintang dan Akademi Angin Ilahi. Namun, baik Akademi Kerajaan maupun Akademi Bintang Kaisar masih belum memberikan undangan kepada kandidat manapun. Lagi pula, mereka datang ke sini khusus untuk Autumn Snow. Penampilan para kandidat sebelumnya tentu tidak akan mudah menyentuh hati mereka. Setelah itu, satu-satunya peserta yang tersisa adalah Autumn Snow dan 2 orang lainnya. Qin Wentian, buka matamu dan perhatikan ini dengan jelas. Kata Autumn Snow ringan, sambil berjalan di depan genderang, dengan santai memainkan pukulan yang tampak biasa saja. Genderang itu dibunyikan 5 kali, bergema di udara. Autumn Snow, alam pemurnian tubuh level 7, hanya serangan biasa saja yang mengandung kekuatan setara 50 banteng. Mengerikan sekali. Konon dia sengaja menunda kultivasinya untuk meningkatkan kemampuan sensoriknya. Kalau tidak, level kultivasinya pasti jauh lebih tinggi. Bagi mereka yang menyerap dan mengolah yuan ki langit dan bumi, tingkat kekuatan bagi penggarap bela diri dapat diklasifikasikan sebagai tingkat kekuatan 1 banteng, 4 banteng, 9 banteng, 16 banteng, 25 banteng, dan pada tahap ke-7 tingkat kekuatan 49 banteng. Sedangkan untuk Stellar Martial Cultivators, mereka jauh lebih kuat. Jiwa astral akan mampu meningkatkan kekuatan mereka hingga tingkat tertentu.
Tergantung pada jenis jiwa astralnya, tingkat peningkatannya berbeda-beda, sehingga tidak ada skala pasti untuk mengukur seberapa besar peningkatan level kekuatan mereka. Autumn Snow menatap Qin Wentian dengan tenang, lalu mundur beberapa langkah dan melepaskan jiwa astralnya. Jiwa astral banga emas. Garis luar jiwa astralnya bersinar dengan cahaya kemasan redup, menandakan bahwa jiwa astralnya telah terkondensasi dari pembentukan hubungan bawaan dengan konstelasi lapisan surgawi ketiga. Burung banga menangis di alam liar. Seru Autumn Snow dingin, posturnya berubah menjadi seperti burung banga iblis yang sedang memburu mangsanya, sebelum langsung menyerang dengan tangan yang seperti cakar, secepat kilat, dan suara gemuruh menggelegar. Seolah-olah guntur benar-benar muncul, menyebabkan suara dengungan melengking di telinga penonton, mengancam akan memekakkan telinga mereka. Boom boom boom. Sesaat, 5 suara drum terdengar. Namun, suara itu belum mereda. Boom! Suara itu bergema di udara. Ini adalah gema ke-6. Di tribun, penonton serentak berdiri, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Jenius. Dia benar-benar jenius. Diiringi gema lain, suara itu terus bergema di udara. Ketika suara ke-7 terdengar, seolah-olah tornado menghancurkan seluruh angkasa, menyapu langit dan bumi. 7 getaran setara dengan tingkat kekuatan 70 banteng. Ini adalah efek peningkatan yang disebabkan oleh kondensasi jiwa astral. Bayangkan drum yang terbuat dari kulit banteng iblis itu, bergetar sedemikian rupa, hingga tampak hampir hancur. Tidak hanya itu, Autumn Snow telah mencapai level ke-7 alam pemurnian tubuh dengan menyerap dan mengolah Yuan Qi dari langit dan bumi. Jika ia mencapai level ini setelah kondensasi jiwa astralnya, hanya melalui penyerapan Qi astral, level kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat. Kerumunan orang tak kuasa menahan diri untuk tak terhanyut dalam keindahan yang tak tertandingi itu saat mereka menatapnya. Akibatnya, Qin Wentian tampak begitu lemah dan tak berarti jika dibandingkan. Seperti yang dikatakannya, dalam ujian putaran kedua ini, dia akan membiarkan Qin Wentian melihat seberapa lebar jurang pemisah di antara mereka berdua. Bab 13, Tampilan Mencolok. Di atas panggung, para penonton menundukkan kepala untuk melihat ke udara kosong, sementara suara sisa tabuhan drum bergema di udara, dan gelombang energi yang mengerikan muncul, begitu kuatnya hingga mampu mengejutkan orang. Iblis wanita. Pantas saja Ye Wukue dari klan Ye rela melepaskan pertunangan dengan klan kerajaan demi dia. Sebagai Phoenix di antara para wanita, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dibandingkan Ye Wukue. Seifer dari Akademi Kerajaan bergumam dalam hati. Wanita ini, berapapun biayanya, mereka harus memastikan dia bergabung dengan Akademi Kerajaan. Autumn Snow, kalau kamu masuk Akademi Kerajaan, aku bisa langsung memberimu teknik kultivasi tingkat Yuan Fu, serta 3 teknik tingkat bawaan yang tak tertandingi. Bagaimana? Tawar Seifer, sambil mengajak Autumn Snow bergabung dengan Akademi Kerajaan. Begitu pula dengan Akademi Angin Ilahiku. Kami bersedia memberimu teknik kultivasi tingkat Yuan Fu, termasuk 3 teknik tingkat bawaan. Selain itu, kami akan meminta seorang tetua dari alam Yuan Fu untuk melatihmu secara pribadi. Akademi Angin Ilahi segera meningkatkan standar, menawarkan kondisi yang lebih baik. Akademi Bintang 7 menawarkan Anda pilihan untuk memilih di antara 3 teknik kultivasi tingkat Yuan Fu, dan juga akan menghadiahkan Anda 3 teknik tingkat bawaan. Tidak hanya itu, kami juga akan memberi Anda hak istimewa untuk membawa 5 anggota keluarga Anda untuk mendaftar. Akademi Bintang 7 tidak hanya bersedia membesarkan Autumn Snow, mereka bahkan memberinya kesempatan untuk menyampaikan undangan kepada anggota keluarganya. Akademi Bintang Kaisar menyambut pendaftaran Anda. Perwakilan yang berdiri di samping Mustang, setelah mendengar undangan dari perwakilan lainnya, tak kuasa menahan diri lagi dan ikut mengulurkan undangan, membuat ekspresi tenang di wajah Autumn Snow akhirnya berubah menjadi senyuman. Keempat akademi besar telah memberikan undangan kepadanya. Autumn Snow tidak langsung menjawab. Ia membalikkan badannya, dan berkata dengan tenang sambil menatap Qin Wentian. Apakah kau mengerti sekarang? Mengerti apa? Tanya Qin Wentian balik. Pertunangan kita yang katanya pernikahan, di tengah perbedaan yang begitu besar di antara kita, hanyalah lelucon. Di masa depan, jalani saja hidupmu dengan damai, dan jadilah manusia biasa. Autumn Snow melanjutkan dengan tenang. Hidupku dan hidupmu, sejak awal, kita ditakdirkan untuk menjadi 2 garis paralel, tak pernah berpotongan. Setelah mengatakan itu, Autumn Snow membalikkan tubuhnya dan melangkah maju.
Tatapan semua penonton tertuju padanya, penasaran dengan pilihan yang akan diambilnya. Tunggu! Pada saat ini, sebuah suara terdengar, membuat Autumn Snow kembali melirik Qin Wentian. Senyum tersungging di matanya, membuat Autumn Snow membeku tanpa sadar. Ujianmu sudah selesai, tapi bagaimana denganku? Aku bahkan belum mulai. Qin Wentian berkata dengan tenang, membuat Autumn Snow mengangkat alisnya. Qin Wentian ingin mencoba ujian itu juga? Qin Wentian melangkah maju, tiba di depan drum raksasa itu. Saat ini, tingkat kultivasinya berada di level kelima alam pemurnian tubuh. Bahkan dengan efek peningkatan luar biasa dari jiwa astral palu surgawinya, kekuatannya masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan salju musim gugur. Namun sekarang, ia tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya, mempertaruhkan nyawanya. Perbedaan antara alam pemurnian tubuh tingkat kelima dan ketujuh sangatlah besar. Seorang kultivator biasa di tingkat kelima hanya akan memiliki kekuatan 25 banteng. Sedangkan Qin Wentian adalah kasus yang istimewa. Ia telah menembus alam pemurnian tubuh tingkat kelima hanya dengan menyerap ki astral. Dan sebagai seorang kultivator bela diri stellar, dengan bantuan efek peningkatan dari jiwa astral palu surgawi yang tirani, ia mampu menunjukkan kekuatan 2 kali lipat dibandingkan dengan seorang kultivator bela diri alam pemurnian tubuh tingkat kelima biasa, mencapai kekuatan 50 banteng. Selain itu, dengan tinju penakluk naga yang baru saja ia kembangkan, Qin Wentian mampu meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi, semakin memperpendek jarak antara dirinya dan Autumn Snow. Oleh karena itu, kali ini, ia siap mengerahkan seluruh kemampuannya. HMPH. Talon mendengus dingin. Jika Qin Wentian tidak mampu membuat ketukan drum bergema setidaknya 3 kali, dia pasti akan memberinya pelajaran. Mustang menyipitkan matanya sambil tertawa, seolah-olah dia tahu bahwa seekor singa, raja para binatang buas, akan bangkit. Dan Qin Chuan, yang duduk di tribun, mengalami banyak perubahan ekspresi. Apakah Wentian benar-benar berhasil menyelesaikan masalah meridiannya yang lumpuh, dan akhirnya melangkah ke jalur kultivasi? Qin Wentian melirik drum raksasa di depannya, dan memasuki kondisi pikiran yang berbeda, alam tanpa pikiran, melupakan segalanya. Seolah-olah ia telah memindahkan semua emosi negatif dalam dirinya ke drum raksasa di depannya. Tiba-tiba, Qin Wentian mulai bergerak, tinjunya bagaikan angin kencang saat ia memukul drum. Boom boom boom. Ketukan drum itu terdengar 3 kali. Meskipun tidak ada yang mengejutkan, tetap saja membuat banyak penonton tercengang. Bukankah Qin Wentian seseorang yang meridiannya lumpuh? Ia bahkan berhasil mencapai gema ketiga. Ini menandakan bahwa ia setidaknya memiliki kekuatan setara dengan 30 ekor banteng. Wentian. Qin Chuan bergidik hebat, suara 3 ketukan drum ini, mirip dengan musik surgawi di telinganya, menyebabkan jiwanya menggigil kegirangan. Di samping Qin Chuan, Qin Yao mengepalkan tangannya. Kakaknya, ternyata berhasil menimbulkan gema ketiga. Talon, Bai Qingsong, Autumn Snow, dan yang lainnya tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Namun, mereka segera pulih. Bukankah itu hanya 3 getaran? Itu berarti dia hanya memiliki kekuatan setara 30 ekor banteng. Mungkin dia telah menyerap yuan ki langit dan bumi, dan berkultivasi, sebagai seorang kultivator bela diri. Di dalam tubuh Qin Wentian, suara retakan terdengar. Tubuhnya dibanjiri kekuatan tak terbatas saat meridian bintangnya berubah menjadi terowongan spiral, mengumpulkan energi astral dengan liar, menyebabkan energi astral yang terkumpul mengalir melalui semua saluran energinya, sampai ke lengannya, mengisi tinjunya dengan kekuatan yang luar biasa. Naga mengamuk meninggalkan lautan. Raung Qin Wentian. Saat ini, ia bagaikan naga ganas yang meledak dari lautan. Mengumpulkan kekuatan tak terbatas di tinjunya, ia memukul genderang itu lagi tanpa ampun. Boom! Suara ketukan drum yang dahsyat itu, bagaikan guntur yang mengguncang langit, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga para penonton. Boom boom boom. Dentuman drum bergema tanpa henti, suaranya menggema ke 4 arah, namun kekuatan penuh pukulannya belum sepenuhnya dikeluarkan. Qin Wentian benar-benar tenggelam dalam kondisi itu, seolah menyatu dengan genderang. Gelombang energi pantulan yang mengerikan itu, yang diarahkan kembali ke tubuhnya, menyebabkan jiwanya bergetar bersamanya. Suara berderak tak henti-hentinya terdengar, saat struktur tulangnya mengalami pembaptisan di bawah tekanan. Seolah-olah ia sedang menjalani pembersihan dari kotoran, hanya menyisakan perasaan yang sangat menyegarkan, ia berada di tengah-tengah terobosan. Meskipun begitu, suara-suara di tubuhnya teredam oleh gema ketukan drum, dan tepat saat gema kelima terdengar, semua penonton terperanjat. Qin Wentian sebenarnya telah menyebabkan 5 gema. Tidak hanya itu,
Masih ada beberapa sisa yang tersisa yang mengisyaratkan kemungkinan gema ke-6. Kilatan kegembiraan muncul di mata Qin Wentian. Ia tak pernah menyangka akan menembus alam pemurnian tubuh tingkat 6 dalam ujian ini. Sepertinya energi astral dari batu meteor Yuan memang tidak terbuang sia-sia. Luar biasa, seru Qin Chuan kegirangan. 5 gema terdengar, yang berarti Wentian memiliki kekuatan setara 50 ekor banteng. Sang jenius yang tertidur akhirnya terbangun. Dia benar-benar berhasil mencapai reverberasi kelima. Bai Qingsong dan yang lainnya masih terkejut. Ini di luar dugaan mereka, Qin Wentian ternyata berbakat juga? Kau tak hanya melarangku menyerap Yuan Qi langit dan bumi, kau bahkan menyembunyikannya dariku, dan diam-diam mengolah Yuan Qi langit dan bumi, mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Sungguh konyol. Autumn Snow memelototi Qin Wentian. Dengan tingkat kekuatannya yang mencapai 50 ekor banteng, kultivasi Qin Wentian seharusnya berada di tingkat ke-7 alam pemurnian tubuh, atau bahkan lebih tinggi. Namun, ia yakin Qin Wentian belum berhasil memadatkan jiwa astral. Autumn Snow tak pernah menyangka Qin Wentian hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Terlebih lagi, ia juga tak bisa membayangkan bahwa Qin Wentian sebenarnya adalah seorang kultivator bela diri bintang paling murni, tanpa noda Yuan Qi langit dan bumi dalam tubuhnya, dan telah memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi kelima, ditambah lagi tubuhnya, dibandingkan dengan orang lain di level yang sama. Bahkan lebih sempurna berkat menahan rasa sakit yang luar biasa melalui teknik pemurnian temperatur 1000 palu. Ia tak bisa membayangkan betapa dahsyatnya efek peningkatan tersebut. Menyedihkan, ujar Qin Wentian ringan, sambil melirik Autumn Snow. Saat itu, cahaya astral bermekaran dengan kemegahan yang cemerlang, sebuah jiwa astral, dengan lingkaran cahaya kemasan samar, berbentuk palu raksasa, terlihat muncul di dahi Qin Wentian. Lingkaran cahaya yang dihasilkan itu, bahkan lebih terang dan lebih gemilang daripada jiwa astral Autumn Snow. Energi yang terpancar darinya juga berkali-kali lipat lebih mengerikan. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Ya Tuhan! Itu adalah jiwa astral, Qin Wentian, tidak hanya memiliki kekuatan 50 banteng, dia juga seorang kultivator bela diri stellar. Perlu diketahui, sebelumnya, saat Qin Wentian menguji afinitasnya terhadap Qi astral, ia telah mencapai peringkat bakat bintang 9. Jiwa astral itu, bahkan lebih terang, daripada halo salju musim gugur. Pasti berasal dari lapisan surgawi ketiga, atau lebih tinggi. Hati para penonton bergetar takjub. Peringkat 9 bintang untuk afinitas Qi astral, dan ia telah memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi ketiga. Saat ini, Qin Wentianlah yang membuat orang banyak memusatkan perhatian padanya. Sedangkan Autumn Snow, seolah-olah ia telah disingkirkan, menjadi sesuatu yang tidak berarti. Luar biasa, luar biasa. Seru Qin Chuan tak kuasa menahan kegembiraannya. Seolah semua kesedihan dan depresi di hatinya telah dimuntahkan. Sungguh memuaskan. Sebuah talenta bintang 9, serta jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga. Siapa bilang putraku, Wentian, tak pantas untuk Autumn Snow? Apa Autumn Snow pantas untuknya? Seru Qin Chuan dingin, menatap Bai Qingsong. Saat ini, raut wajah Bai Qingsong sangat buruk rupa, seolah-olah ia tak berani mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Bagaimana mungkin? Para perwakilan dari 4 akademi besar telah duduk setelah Autumn Snow selesai menunjukkan kekuatannya. Namun, saat ini, mereka semua berdiri lagi, menatap jiwa astral yang menyilaukan di atas dahi Qin Wentian. Betapa cemerlangnya, betapa gemilangnya. Seekor monster telah lahir. Mustang menarik napas dalam-dalam, tatapannya memanas. Ia adalah orang pertama yang menemukan bakat Qin Wentian. Bayangkan, naga yang tertidur itu akhirnya terbangun. Akademi Bintang Kaisar menyambut pendaftaran Anda. Mustang tersenyum hangat dan menyampaikan undangan kepada Qin Wentian. Namun, Qin Wentian seolah tidak mendengar undangan itu. Tatapannya terpaku pada Autumn Snow, sementara senyum dingin tersungging di bibirnya. Aku ingin bertanya kepada klan Bai. Kapan aku pernah punya niat buruk terhadap Autumn Snow? Dan untukmu, Autumn Snow, apakah kau punya kemampuan untuk membimbingku? Saat suaranya menghilang, Qin Wentian menarik napas dalam-dalam. Energi astral di dalam dirinya membentuk spiral mengerikan yang bergejolak hebat, menyelimuti seluruh lengannya. Energi astral di lengannya telah jenuh hingga hampir meledak. Tinju Qin Wentian berkelebat di antara wujud palu surgawi dan naga yang melayang. Memancarkan aura yang sangat tirani dan mengandung kekuatan yang luar biasa, tinjunya mengayun ke permukaan drum raksasa itu. Pukulan ini adalah pukulan pamungkasnya,
yang mengandung seluruh kekuatan yang dimilikinya. Boom, 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 boom. Langit dan bumi bergetar hebat, saat dentuman drum yang menggelegar mengguncang langit. Gemanya bergema terus-menerus, tak henti-hentinya. Boom! Gema keenam, seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang dengan kecepatan gila, menyebabkan getaran di hati para penonton. Boom! Ketika gema ketujuh terdengar, semua orang di antara penonton tercengang. Qin Wentian telah menyamai rekor Autumn Snow dengan serangan ini. Yang lebih mengerikan lagi, masih saja ada suara yang tersisa. Seakan-akan ketukan drum itu tidak ada niat untuk berhenti. Boom! Saat gema ke-8 bergema, seolah-olah suara gemuruh itu telah mencuri pendengaran penonton. Para penonton hanya merasakan hembusan angin kencang, akibat gema itu, berhembus di wajah mereka, sementara hati mereka mati rasa. Angin juga bertiup di wajah Autumn Snow. Gema ke-8. Qin Wentian telah memecahkan rekornya. Seolah-olah ia telah ditampar keras oleh hembusan angin itu. Sungguh mengejutkan. Selanjutnya, di babak kedua ujian ini, aku akan benar-benar menunjukkan kepadamu betapa besarnya perbedaan antara kamu dan aku. Hidupku dan hidupmu, sejak awal, ditakdirkan menjadi dua garis paralel, yang tidak akan pernah berpotongan. Kata-kata angkuh Autumn Snow terngiang di udara. Namun, betapa lemahnya kata-kata angkuh itu terdengar sekarang. Kecemerlangan Autumn Snow sebelumnya telah memudar hampir menjadi ketiadaan, saat gema ke-8 bergema. Baik dari segi bakat maupun kekuatan, ia tak mampu menandingi Qin Wentian. Tatapan Mustang memanas saat ia menarik napas dalam-dalam. Ketegasan terpancar di matanya saat ia berkata, Akademi Bintang Kaisar membatalkan undangan mereka sebelumnya ke Autumn Snow. Qin Wentian, saya mewakili Akademi Bintang Kaisar, dan dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Perwakilan lain selain Mustang meliriknya, sementara ekspresi mereka berubah. Namun, dalam hati mereka setuju dengan keputusannya. Dua orang jenius, jelas, Qin Wentian yang lebih cemerlang. Meninggalkan salju musim gugur demi Qin Wentian adalah pilihan yang tepat. Akademi Bintang Kaisar, karena Qin Wentian telah menolak Autumn Snow. Keputusan ini membuat banyak penonton terkesiap dan hati mereka bergetar. Pada saat ini, suara diskusi pecah di antara penonton. Pertunjukan hari ini memang menarik. Bab 14, Pilihan. Qin Wentian berdiri di sana, tatapannya tertuju pada Autumn Snow. Dalam tatapannya, terpancar jejak semangat yang mengandung semangat muda yang membara. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menerobos ke tingkat ke-6 dari alam pemurnian tubuh, hampir mustahil baginya untuk mengeluarkan gema ke-8. Kultivator biasa dari tingkat ke-6 hanya memiliki tingkat kekuatan 36 banteng, Qin Wentian, karena ia memiliki jiwa astral palu surgawi yang sangat tirani, serta kekuatan yang terkumpul yang diberikan kepadanya oleh meridian bintang di tubuhnya, menggunakan kombinasi dari kedua faktor ini untuk memungkinkannya menggandakan kekuatannya. Dibandingkan dengan kultivator normal. Dengan memperhitungkan efek amplifikasi kekuatan yang muncul dari tinju penakluk naganya, ia berhasil mencapai tingkat kekuatan 80 banteng. Kekuatan ledakan itu difokuskan pada satu kepalan, seperti angin yang mengamuk, itu adalah serangan tunggal dengan kekuatan 80 banteng. Betapa mengerikannya. Qin Wentian menatap Autumn Snow dalam diam, tanpa berkata sepatah kata pun. Lingkaran cahaya gemilang dari jiwa astral palu surgawi yang dilepaskannya lebih efektif dalam mencapai efek persuasif, dibandingkan dengan cara komunikasi lawannya. Dia, Qin Wentian, menggunakan tindakannya untuk membuktikan diri kepada Autumn Snow. Siapa yang tidak pantas bagi siapa? Saat ini, Autumn Snow hanya merasakan mati rasa di hatinya. Bahkan saat gema ke-8 terdengar, ketika jiwa astral palu surgawi terwujud, ia masih tak percaya. Bakat Qin Wentian jauh lebih dahsyat dibandingkan dirinya. Hari ini, semua akademi berpengaruh di ibu kota kerajaan berkumpul di kediaman Bai. Klan Bai awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada seluruh kota langit harmoni bakat gemilang Autumn Snow. Mereka ingin memanfaatkan efek luar biasa dari pendaftaran Autumn Snow di Akademi Bintang Kaisar untuk memberitahu semua orang bahwa Autumn Snow adalah seseorang yang tak akan pernah layak untuk Qin Wentian. Qin Wentian hanyalah seekor burung phoenix, menjilat seseorang yang lebih kuat darinya. Jika Qin Wentian hari ini masih sama seperti Qin Wentian di masa lalu, seorang sampah yang tidak bisa berkultivasi, rencana klan Bai pasti akan berhasil. Mereka ingin memberitahu semua orang bahwa Qin Wentian bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Autumn Snow, apalagi menjadi suaminya. Itu adalah penghinaan besar bagi Autumn Snow. Jika pada saat itu, Qin Wentian dari klan Qin masih ingin menikahi Autumn Snow,
itu hanyalah mimpi orang bodoh yang tidak praktis. Sayangnya, kebenaran dari peristiwa yang terungkap jauh lebih menarik daripada yang direncanakan semula. Setelah semua yang terjadi hari ini, siapa yang masih akan mengatakan bahwa Qin Wentian tidak layak untuk Autumn Snow? Bakat astral bintang 9, yang memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi ketiga, menyebabkan 8 gema terdengar, siapa yang masih berani meremehkannya? Qin Wentian, ternyata kau menyembunyikan tingkat kultivasimu, sungguh licik. Bai Qingsong memelototi Qin Wentian dengan dingin. Masalah ini sudah mencapai tingkat di luar kendalinya, tak ada gunanya menyesalinya. Bagaimanapun, ia masih memeluk erat pohon raksasa klan Ye. Bai Qingsong yakin bahwa Qiu Sui tidak akan kalah banyak dibandingkan Qin Wentian. Lagi pula, klan Ye adalah klan dengan kekuasaan dan otoritas yang hanya bisa dilampaui oleh klan kerajaan. Qin Wentian menundukkan kepalanya dan menatap Bai Qingsong tanpa berkata-kata. Orang yang benar-benar licik itu tak lain adalah dirinya. Bagaimana mungkin kepribadian Bai Qingsong begitu bengkok dan gelap? Sungguh menggelikan. 7 hari yang lalu, aku membantu Autumn Snow memadatkan jiwa astralnya dari lapisan surgawi ketiga. Hal itu memungkinkan Autumn Snow, dalam waktu 1 malam, membuat namanya terkenal dan bergema di seluruh negeri Chu. Aku bahagia, karena aku membantunya, dan pada gilirannya membuatnya bahagia. Namun, bahkan dalam mimpiku pun aku tak pernah membayangkan, hampir seketika setelahnya, bahwa sikapmu terhadapku akan berubah total. Memerintahkan para pengawalmu untuk memenjarakanku. Namun, aku masih dengan naif percaya bahwa ada kesalahan. Aku berniat memadatkan jiwa astralku di hari perayaan ulang tahunmu, ingin memberimu kejutan dan kebahagiaan. Namun, ternyata Paman Bai yang penyayang dan peduli justru membawa anak buahnya, ingin membunuhku. Dan, yang lebih menggelikan lagi, adalah motifmu membunuhku. Karena hubungan yang bermusuhan antara klan Qin dan klan Ye, kau berencana menggunakan kematianku untuk menjilat klan Ye, menyatakan kesetiaanmu, dan tentu saja, untuk membuka jalan bagi perjanjian pernikahan antara Autumn Snow dan Ye Wu Kue. Aku tak berani percaya bahwa Paman Bai yang baik hati dan penyayang, yang telah berinteraksi erat denganku selama 3 tahun, ternyata berwatak sekeji itu. Makanya, aku berkultivasi tanpa henti, sampai lupa makan dan minum, demi memadatkan jiwa astralku lebih awal, menyelinap keluar dari kediaman Bai sambil mengkhawatirkan keselamatanku. Dan hari ini, di tempat ini, Autumn Snow dan kau benar-benar mengatakan bahwa aku sedang merencanakan sesuatu, dan menyembunyikan tingkat kultivasiku. Sungguh konyol. Qin Wentian menjelaskan, dengan aura kebenaran yang terpancar darinya, mengungkap kebenaran masalah ini kepada semua orang yang hadir. Para hadirin memandang Qin Wentian. Baru sekarang, perspektif mereka tampak sedikit bergeser. Qin Wentian, dalam persepsi mereka, entah bagaimana tampak lebih tegak, karena lingkaran cahaya yang mengelilingi jiwa astralnya bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Sementara itu, lingkaran cahaya salju musim gugur tampak meredup karena kehilangan kilaunya. Klan Bai terlalu hina. Wentian, dalam 3 tahun ini, perlakuan klan Qin kita terhadap klan Bai dapat disaksikan dengan jelas oleh semua orang di kota Harmoni Langit. Namun, mereka telah mengabaikan kebaikan yang telah kita tunjukkan, dan malah melakukan tindakan seperti itu. Tidak perlu bermurah hati kepada mereka. Semakin toleran kamu, semakin mereka akan melangkahimu. Di atas tribun, Qin Chuan berkata dengan dingin dan sedikit menyesal setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Wentian. Ia perlahan turun dari tribun dan berjalan menuju tempat latihan, sebelum melanjutkan, klan sialan ini. Betapa menggelikannya aku, Qin Chuan, sampai dibutakan. Memikirkan bahwa aku menyetujui pertunangan antara putraku dan mereka sebelumnya. Ini semua salahku. Sedangkan Autumn Snow, kualitas apa yang dimilikinya, sehingga pantas untuk putraku, Qin Wentian. Saat suaranya menghilang, gelombang energi yang mengerikan mulai memancar dari tubuhnya. Seketika, tekanan yang disebabkan oleh gelombang energi yang mengerikan itu, mulai membengkokkan ruang di sekitar Qin Chuan. Qin Chuan mengulurkan telapak tangannya, ketika tiba-tiba, gelombang energi mengerikan itu mulai berkumpul dan mengembun menjadi wujud pedang besar. Menebas ruang ke arah tempat latihan, pedang besar itu melesat di udara. Kekuatan serangan itu membuat banyak penonton merinding. 3 tahun yang lalu, aku menyetujui pertunangan antara klan Qin dan klan Bai. Itu adalah kesalahan besar. Hari ini, klan Qinku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan hal ini kepada seluruh kota Sky Harmony. Dengan ini, pertunangan ini dibatalkan. Autumn Snow, dalam kehidupan ini, tidak akan pernah bisa melangkah setengah langkah pun ke dalam klan Qinku. Di tengah udara, keheningan menyelimuti. Hari ini,
Siapakah yang ingin membatalkan pertunangan? Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Bakat bisa menentukan segalanya. Hari ini, jelas Qin Wentian adalah pemenangnya. Klan Qin secara terbuka ingin membatalkan pertunangan, jadi siapa yang masih berani mempertanyakan tindakan mereka? Jika hari ini, yang terjadi justru sebaliknya, Qin Wentian masih belum bisa berkultivasi, dan klan Bai ingin membatalkan pertunangan, siapa yang berani mempertanyakan tindakan mereka? Kemarahan yang tampak membara di wajah Autumn Snow perlahan berubah, menjadi sesuatu yang tak sedap dipandang. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana ia menunjukkan bakatnya yang mengguncang dunia, memberitahu orang lain bahwa Qin Wentian tidak layak untuknya. Namun, bakat Qin Wentian yang luar biasa, di luar dugaannya, menyebabkan segalanya menjadi kebalikan dari rencananya. Dan kata-kata Qin Chuan, bagi Autumn Snow, adalah tamparan di wajahnya, penghinaan yang sangat besar. Dan sebagai tambahan, Mustang telah menolak Autumn Snow karena Qin Wentian. Hari ini seharusnya bermandikan cahaya, tetapi sebaliknya, hari itu justru dipenuhi aib dan penghinaan. Semua ini terjadi karena satu orang. Orang yang awalnya ingin ia hina, telah melampauinya. Qin Wentian. Seru Autumn Snow melengking, tatapan dinginnya terpaku pada Qin Wentian. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, akan kubalas berlipat ganda di masa depan. Nada dinginnya begitu tajam, meresap hingga ke tulang, sementara tekad terpancar di matanya. Ia tak pernah menyangka bahwa hari yang seharusnya paling gemilang baginya, ternyata menjadi hari penghinaan terbesarnya. Aku mempermalukanmu? Qin Wentian tertawa. Mengingat perlakuan klan Bai Mu padaku, kau masih punya muka untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukankah penghinaan yang kau derita hari ini, semua disebabkan oleh tanganmu sendiri? Jika klan Bai Mu tidak begitu hina, dan tidak melakukan hal seperti itu, bukankah kejadian hari ini tidak akan terjadi? Kerumunan itu melirik ke sekeliling, lalu diam-diam setuju. Apa yang dikatakan Qin Wentian tidak salah, penghinaan terhadap Autumn Snow hari ini, adalah karena apa yang ingin dilakukan klan Bai terhadap Qin Wentian. Baru setelah Qin Wentian menunjukkan bakatnya yang luar biasa, klan Bai menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Qin Wentian menatap Autumn Snow dengan tenang, lalu menutup matanya dan berkata, mulai sekarang, kau dan aku, termasuk klan Bai. Hubungan kita di masa lalu akan terputus. Jika di masa depan, kau masih ingin memainkan trik kecilmu, untuk mempermalukan dan membuatku marah, aku akan dengan senang hati melakukannya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Enyahlah! Geram Qin Wentian, suaranya bagaikan deburan ombak laut, menghantam wajah Autumn Snow. Kata enyahlah saja sudah seperti tamparan keras di wajahnya. Menatap Qin Wentian, Autumn Snow terdiam sejenak, sebelum dia berkata, aku, Autumn Snow, menerima undangan Akademi Kerajaan, dan bersedia bergabung dengan Akademi Kerajaan. Mendengar kata-kata Autumn Snow, Seifer tidak merasa segembira yang dibayangkannya. Ia melirik Talon yang berdiri di sampingnya dengan dingin, membuat ekspresi Talon menjadi tidak sedap dipandang. Sesuai harapan mereka berhasil mendapatkan penerimaan dari Autumn Snow, dan seharusnya sangat gembira. Lagi pula, alasan mereka ada di sini, adalah karena Autumn Snow. Akan tetapi, karena mereka telah menemukan bakat yang lebih mengerikan, dan belum lagi bakat itu juga memiliki permusuhan terhadap Autumn Snow. Hal itu menyebabkan semua kegembiraan mereka mereda hingga ke tingkat terendah. Talon, lihat apa yang telah kau lakukan. Seru Seifer dingin, membuat hati Talon bergetar. Seifer tahu Talon pasti telah melakukan sesuatu yang menyinggung Qin Wentian. Bahkan jika ia sekarang ingin merebut Qin Wentian dari Akademi Bintang Kaisar, ia tak punya harapan. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk menerima Kyusue, mencoba menyelamatkan sesuatu dari kekacauan ini. Jika tidak, mereka bahkan tak akan bisa mendapatkan satupun jenius. Autumn Snow melihat bahwa baik Seifer maupun Talon, alih-alih menunjukkan ekspresi sambutan di wajah mereka, malah menggumamkan sesuatu dengan suara pelan, menyebabkan dia merasa malu dan kesal. Autumn Snow, kami menyambut pendaftaranmu. Selama musim semi tahun depan, bawalah ini untuk pendaftaran. Seifer melambaikan tangannya, dan sebuah medali emas terbang menuju Autumn Snow. Autumn Snow menangkap medali itu tepat di atasnya, dan di atasnya hanya tertulis dua kata, klan kerajaan. Melonjaknya sang naga dan tarian sang phoenix, sungguh menakjubkan. Qin Wentian, jalan di masa depan masih panjang. Autumn Snow menggenggam erat medali dari Royal Academy, dan diam-diam bersumpah bahwa di masa depan, dia harus membersihkan semua rasa malu dan penghinaan yang telah terjadi hari ini. Qin Wentian, Akademi Angin Ilahiku bersedia memberimu keuntungan 2 kali lipat dari apa yang kami tawarkan kepada Autumn Snow.
Begitu pula dengan Akademi 7 Bintangku. Saat itu, perwakilan dari Akademi Angin Ilahi dan Akademi 7 Bintang angkat bicara. Kepentingan mereka terhadap Qin Wentian 2 kali lipat dari kepentingan Autumn Snow. Setelah hari ini, nama Qin Wentian pasti akan bergema di seluruh kota Sky Harmony. Qin Wentian, Akademi Bintang Kaisarku, tidak akan pernah menjanjikan apapun kepadamu. Sekadar nama Akademi kami, Akademi Bintang Kaisar, sudah merupakan janji terbaik. Mustang berkata dengan tenang. Ini adalah keyakinannya, bahwa nama dan reputasi Akademi Bintang Kaisar mewakili segalanya. Mendengar kata-kata Mustang yang hikmat, penonton hanya bisa menggelengkan kepala. Akademi Bintang Kaisar memang luar biasa. Namun, tatapan Qin Wentian tertuju pada Akademi Angin Ilahi dan Akademi 7 Bintang, menyebabkan jantung Mustang berdebar kencang, depresi pun melanda. Meskipun kata-katanya indah, bagaimanapun juga Qin Wentian adalah seorang pemuda, dan kemungkinan besar akan tergoda oleh keuntungan langsung yang menggantung di depannya, seharusnya dia lebih akomodatif dan bermurah hati dalam persyaratan yang ditawarkan. Sialan, tidak mungkin. Mustahil kita kehilangan seorang jenius yang begitu dekat untuk kita dapatkan. Mustang bergumam dalam hati. Sekali lagi, dengan ekspresi serius, Mustang berkata, tentu saja, jika kalian punya permintaan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Syarat yang kami tawarkan pasti tidak akan lebih buruk daripada yang ditawarkan akademi lain. Saat kata-kata itu terucap, semua penonton linglung, bahkan Qin Wentian. Namun, ia segera tersadar. Mustang ini memang menarik. Meskipun demikian, Qin Wentian, dengan tubuh sedikit membungkuk, masih menghadapi perwakilan dari Akademi Angin Ilahi dan Akademi 7 Bintang. Qin Wentian, apapun syaratmu, katakan saja padaku, aku akan menyetujui semuanya. Mustang berseru panik, tatapan palsunya pun lenyap, menatap Qin Wentian dengan iba. Sekalipun ia harus mengorbankan seluruh wajahnya di sini, ia tetap tidak ingin kehilangan seorang jenius seperti Qin Wentian. Mereka yang melihat ekspresi di Mustang, keringat bercucuran di wajah mereka. Apakah ini masih orang yang sama sebelumnya yang dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa 3 kata, Emperor Star Academy, sudah merupakan janji terbaik? Sialan. Qin Wentian, sungguh-sungguh berterima kasih kepada Akademi Angin Ilahi dan Akademi 7 Bintang atas kasih sayang mereka yang besar. Kata-kata yang diucapkan Qin Wentian, hampir membuat jantung Mustang melompat keluar dari tenggorokannya. Hanya saja aku, generasi muda, sudah menabur karma dengan Akademi Bintang Kaisar. Karena itu, pilihanku adalah Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian berkata singkat, sambil menundukkan kepalanya, dengan wajah yang dipenuhi senyum. Baik Divine Wind maupun Seven Stars, Akademi sama-sama sangat kecewa, tetapi mereka juga memahami alasan di balik pilihan tersebut. Pria ini, selain memiliki bakat yang luar biasa, juga rendah hati dan saleh. Dia adalah seseorang yang tak mungkin bisa ditandingi oleh Autumn Snow, dan pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Baiklah, kami berharap suatu hari nanti kau akan menjadi yang terbaik di generasimu. Kedua belah pihak mendoakan yang terbaik untuk Qin Wentian. Terima kasih banyak. Qin Wentian menerima restu mereka dengan penuh syukur sambil melirik Mustang. Mustang berada di samping, memutar bola matanya ke arah Qin Wentian, sebelum berkata pelan, dasar bocah bau, nanti kalau kita sampai di akademi, lihat saja bagaimana aku akan menyembuhkanmu. Haha, Kak Mustang, aku serahkan anak ini padamu. Qin Chuan tahu Mustang tidak menyimpan dendam apapun, dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya akhirnya menular ke Mustang, yang berdiri di sana tertawa bersamanya. Hari ini, sungguh hari yang luar biasa. Sepertinya masa depan akan menarik. Bab 15, Dekrit Kekaisaran. Untuk merayakan ulang tahun Bai Qingsong, orang-orang datang dari ibu kota kerajaan, kediaman Bai juga merupakan tempat berkumpulnya perwakilan dari 4 akademi besar. Namun, pada akhirnya, yang paling bersinar bukanlah klan Bai, bukan pula Qiu Sui, melainkan Qin Wentian. Qin Wentian telah menerima undangan untuk mendaftar di Akademi Bintang Kaisar yang bergengsi, sementara Autumn Snow hanya bisa masuk ke Akademi Kerajaan. Akhir cerita ini bukanlah momen yang membahagiakan bagi banyak orang. Karena akhir cerita seperti itu, hanya Mustang dan anggota klan Qin yang bisa merasa bahagia. Namun, para penonton lainnya di tribun penonton, klan Ye, Legiun Bulu Perak, serta klan-klan dari ibu kota kerajaan, semua harapan dan keinginan awal mereka pupus. Tuan Tua Ye, serta mereka yang berasal dari ibu kota kerajaan, merasa sangat frustrasi dan tidak senang dengan akhir cerita ini saat ini. Lagi pula, tujuan mereka datang untuk memberi selamat kepada klan Bai, adalah untuk memberi penghormatan kepada klan Ye.
Karena hari ini, seharusnya menjadi hari di mana Qiu Sui menunjukkan bakatnya, sekaligus memutuskan pertunangan dengan klan Qin, dan mempermalukan mereka di depan umum, sekaligus memutus semua hubungan mereka. Lebih penting lagi, hari ini juga seharusnya menjadi hari di mana klan Bai dan klan Ye membahas pertunangan mereka. Namun, hal-hal yang terjadi hari ini, bertentangan langsung dengan rencana yang mereka miliki. Tuan tua klan Ye menatap orang-orang klan Qin yang bersemangat, lalu melirik Bai Qingsong dengan acuh tak acuh, dan bertanya, "Apa? Kau semudah itu terguncang?" Ekspresi Bai Qingsong bergetar saat ia menatap Tuan tua Ye. Setelah menyaksikan kehebatan Qin Wentian hari ini, meskipun Bai Qingsong membencinya, ia tak dapat menyangkal bahwa ia sedikit terguncang. Jika kejadian beberapa hari terakhir tidak terjadi, mungkin semuanya akan benar-benar seperti yang dikatakan Qin Wentian. Hari ini, ketika Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya, kecemerlangan klan Bai akan semakin memukau, dan pernikahan antara Qin Wentian dan Qiu Sui pasti akan menjadi kisah yang memikat imajinasi dan tersebar luas. Ayah! Saat itu, Autumn Snow berjalan ke sisi Bai Qingsong dan melirik ayahnya, tatapan sedih terlihat jelas di matanya. Klan Ye akan menunda pengumuman pertunangan kita untuk sementara. Tuan tua Ye menatap keduanya tajam, seraya berkata dengan nada rendah, membuat Bai Qingsong dan Autumn Snow menegang. Hari ini, kata-kata Qin Chuan telah mencoreng nama dan wajah Autumn Snow. Jika klan Ye masih bersikeras mengajukan pertunangan, bukankah orang-orang akan mengatakan bahwa klan Ye menerima barang yang telah ditinggalkan orang lain? Tapi, ekspresi Bai Qingsong berubah menjadi jahat. Hari ini, permusuhan antara klan Bai dan klan Qin telah memburuk hingga tak terelakkan. Jika mereka kehilangan perlindungan pohon besar ini, klan Ye akan sulit bagi klan Bai untuk bertahan hidup di kota langit harmoni di masa depan. Terlebih lagi, penghinaan yang ditimbulkan Qin Wentian kepada Autumn Snow sebelumnya, ditambah dengan tindakan klan Ye, ditambah dengan tindakan 4 akademi besar sebelumnya, dan akhirnya menambahkan dampak psikologis pada Autumn Snow. Itu akan sama saja dengan menambahkan embun beku di atas salju, atau menuangkan minyak ke dalam api. Tidak perlu basa-basi, aku akan mengatur semuanya. Aku akan membuat klan Qin menjadi sejarah. Tuan tua Ye berkata dengan lembut, dengan ekspresi dingin di matanya, membuat Bai Qingsong dan Qiu Sui bergidik ngeri. Klan Ye memang pelanggan yang sulit dihadapi, sangat berbeda dengan klan Qin. Autumn Snow, kau harus berlatih keras. Bai Qingsong berseru dalam hati. Autumn Snow dapat memahami apa yang tersirat dari sorot mata Bai Qingsong, tangannya mengepal erat. Hari ini, klan Ye telah menunda pengumuman pertunangan. Di masa depan, dia pasti akan membuat klan Ye menyesali tindakan mereka hari ini. Klan Qin juga, termasuk Qin Wentian. Saat tatapan mereka menyapu klan Qin, Tuan tua Ye dan yang lainnya sekali lagi menatap orang-orang klan Qin yang bersemangat, sebelum Tuan tua Ye berkata dengan dingin, hanya dengan menunjukkan sedikit bakat saja sudah bisa membuat mereka begitu bersemangat. Tak heran, setelah leluhur mereka, Qin Wu, menghilang, klan Qin mulai merosot. Setiap generasi semakin terpuruk, hingga mencapai kondisi saat ini, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sungguh menyedihkan. Ekspresi Qin Chuan tiba-tiba berubah tak sedap dipandang, saat ia mengalihkan tatapan tajamnya ke tribun penonton. Kemunduran klan Qin sudah diketahui semua orang. Jika Kaisar ingin klan Qin merosot, bagaimana mungkin mereka tidak merosot? Status dan kekuasaan klan Ye juga telah meningkat saat itu. Kaisar ingin memanfaatkan klan Ye untuk menekan klan Qin, menjadikan klan Qin sebagai batu loncatan mereka. Jadi, di permukaan, Kaisar tidak perlu bertindak secara langsung. Afinitas bintang 9 untuk Ki Astral, dan jiwa astral pertama yang ia padatkan berasal dari lapisan surgawi ketiga. Ye Wukue dari klan Ye, bukankah dia biasa saja? Tak disangka kau akan mengatakan hal seperti ini saat ini. Menggelikan. Qin Chuan memelototi lelaki tua di tribun, lalu menjawab dengan dingin. Konyol. Tuan tua Ye menjawab dengan tenang, seraya berkata, Ye Wukue membuka gerbang astral kedua dan memadatkan jiwa astral kedua yang berasal dari lapisan surgawi ketiga pada usia 15 tahun. Saya khawatir Qin Wentian, pada usia 15 tahun, masih berlatih teknik meditasi dengan gigih untuk meningkatkan afinitasnya. Bagaimana mungkin dia masih sebanding dengan Ye Wukue? Tersirat keyakinan yang tak tergoyahkan di balik suara tenang Tuan tua Ye, sementara kerumunan penonton sedikit mengernyit. Meditasi memang dapat meningkatkan afinitas seseorang terhadap konstelasi astral. Dan memang banyak orang yang menunda kondensasi jiwa astral mereka karena alasan ini. Sepertinya Autumn Snow dan Qin Wentian termasuk dalam kelompok ini, sehingga mereka memang lebih lemah dibandingkan dengan Ye Wukue.
Ye Wukue dari klan Ye terlalu mempesona, jauh di luar jangkauan. Hati orang-orang mulai berpikir. Ye Wukue adalah monster yang memiliki kemungkinan tinggi untuk melangkah ke alam Yuanfu sebelum usia 20 tahun. Qin Chuan tidak bisa membantahnya setelah mendengar kata-kata lawannya. Lagi pula, Qin Wentian baru saja memulai jalur kultivasinya. Tidak ada yang tahu bahwa jiwa astral pertama Qin Wentian berasal dari konstelasi lapisan surgawi kelima. Dan, berapa hari yang ia habiskan untuk mencapai apa yang ia miliki saat ini? Tapi, saat ini, hanya untuk mendengar Tuan Tua Ye melanjutkan perkataannya, sambil menatap Qin Wentian. Qin Wentian memang memiliki bakat luar biasa, dan telah membentuk jiwa astral yang layak untuk dipupuk. Namun, tempat terbaik untuk mendidiknya bukanlah Akademi Bintang Kaisar, melainkan Istana Militer Jenderal Ilahi Negeri Chu. Tidak mungkin. Qin Chuan langsung menolak. Pilihan Qin Wentian adalah miliknya sendiri. Klan Ye tidak punya hak untuk ikut campur. Mereka yang lebih berpengalaman di antara kerumunan, murid-muridnya dikontrak. Istana Militer Jenderal Dewa adalah tempat yang secara khusus membina para elit untuk tentara negara Chu. Tempat itu hanya terbuka bagi mereka yang memiliki bakat tingkat puncak dalam tentara, dan tidak pernah menerima orang luar. Dulu, ketika Qin Wu menyapu bersih negeri Chu tanpa tertandingi, selain memiliki kekuatan surgawi, ada alasan penting lainnya, yaitu Qin Wu adalah seorang pengendali di Istana Militer Jenderal Dewa. Namun, ketika Kaisar memaksa klan Qin untuk menolak, salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah menguasai Istana Militer. Saat ini, kekuasaan Kaisar sudah tertanam kuat di dalam Istana Militer Jenderal Dewa. Bagaimana mungkin Qin Wentian masih bisa masuk ke sana? HMPH, Qin Wu, seorang pria yang setia pada negaranya, yang telah mendirikan Istana Jenderal Dewa. Bayangkan, keturunannya sekarang sudah melupakannya, mereka tidak mau memasuki Istana Jenderal Dewa. Bukankah itu sama saja dengan mempermalukan leluhurmu sendiri? Tuan Tua Ye mendengus dingin. Sekarang, bahkan Masteng pun geram. Bayangkan, klan Ye masih punya cara licik seperti itu. Qin Wentian sudah setuju untuk bergabung dengan Akademi Bintang Kaisarku. Tapi sekarang, kau, Ye Mo, mencoba membujuknya untuk bergabung dengan Istana Militer Jenderal Dewa. Apa maksudnya ini? Tanya Masteng dengan suara yang semakin dingin. Qin Wentian belum resmi bergabung dengan Akademi Bintang Kaisar, yang berarti dia masih bebas, dan karenanya tidak bisa dianggap sebagai siswa Akademi Bintang Kaisar. Ye Mo menatap tajam Masteng, seraya berkata dengan tenang. Jadi, kemanapun dia bergabung masih belum diputuskan. Lagi pula, permintaan agar Qin Wentian bergabung dengan Istana Militer Jenderal Dewa bukanlah keputusanku. Saat menjelaskan hal ini, bibir Ye Mo melengkung membentuk senyum dingin, menatap Ice Hawk yang berdiri di sampingnya. Ice Hawk memahami maksudnya secara intuitif, lalu berdiri dan melangkah maju, menarik sebuah dekrit, lalu tersenyum dingin kepada Qin Chuan. Ini adalah dekrit kekaisaran yang mulia. Apakah Anda ingin saya membacanya, atau Anda ingin melihatnya sendiri? Qin Chuan membeku. Sang kaisar akhirnya bergerak, memberikan serangan kritis kepada klan Qin. Jadi, alasan sebenarnya Ye Mo dan Ice Hawk datang ke kota Sky Harmony bukanlah demi Autumn Snow, melainkan demi klan Qin. Bacakan. Hati Qin Chuan menjadi dingin. Ice Hawk menyeringai dingin. Dulu, ketenaran Qin Wu menggema di seluruh negeri, prestasi militernya gemilang. Meskipun Kaisar sebelumnya menganugerahkan gelar Raja Wu kepada Qin Wu, itu masih belum cukup untuk menggambarkan jasanya. Dan sekarang, melihat klan Qin perlahan-lahan merosot, hal itu telah mempermalukan leluhur mereka. Yang Mulia telah menetapkan bahwa jika ada bakat luar biasa di klan Qin, Ice Hawk harus langsung mengirim bakat tersebut ke Istana Militer Jenderal Dewa untuk dikultivasi. Dan untuk para elit pasukan pribadi klan Qin, Ice Hawk dengan ini diberikan kekuasaan untuk memimpin Legiun Bulu Perak, agar mereka dapat bergabung dengan Legiun Bulu Perak. Bagi mereka yang melawan, Ice Hawk akan melakukan eksekusi bersama Ye Mo. Kerumunan penonton, setelah mendengar dekrit kekaisaran, tanpa sadar bergidik. Sungguh rencana yang licik, memuji jasa leluhur klan Qin di masa lalu, sambil mencabut akar harapan masa depan klan Qin, dengan membawa pergi semua pemuda berbakat. Bayangkan saja mereka, bahkan ingin menghancurkan pasukan pribadi klan Qin. Dengan begitu, tak ada lagi harapan bagi klan Qin. Jika leluhurku tahu hal ini, dia pasti akan berterima kasih kepada Yang Mulia atas cintanya. Qin Chuan menyerah, saat dia mulai tenang, sebelum membuat komentar sinis. Miliaran penduduk negeri Chu, semuanya berasal dari klan-klan dengan tingkat otoritas dan kekuasaan yang berbeda-beda. Klan kerajaan secara alami merupakan kekuatan terkuat di negeri Chu, tetapi mereka biasanya tidak akan mengganggu urusan klan lain di negeri ini. Namun,
klan Qin berbeda. Klan Qin adalah klan militer milik negeri Chu. Dengan demikian, klan kerajaan dapat mengeluarkan perintah dan perintah kekaisaran kepada klan Qin, yang bertanggung jawab untuk mematuhinya. Qin Wentian, yang berada di samping Qin Chuan, merasakan gelombang keputusasaan. Kali ini, baik klan Ye maupun Ice Hawk datang dengan persiapan. Dan untungnya, mereka telah menyaksikannya menunjukkan bakatnya di tempat latihan sebelumnya. Bagaimana mungkin klan Ye melewatkan kesempatan seperti itu? Dulu, Kaisar, dengan gelar Raja Wu, mengusir klan Qin ke kota Harmoni Langit. Dan sekarang, mereka juga siap mencuri harapan klan Qin dengan dalih dekrit kekaisaran itu. Qin Wentian berspekulasi dalam hati. Jika klan Qin tidak patuh, itu berarti mereka ingin menentang perintah kekaisaran. Dan jika demikian, pada saat itu, pasukan militer yang dibawa Ice Hawk pasti akan bertindak.